Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 9 Rabiul Awal 1445 Hijriah kita masih diberikan kemudahan, diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i atau thalabul ilm. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Kitab yang membahas tentang kepribadian, akhlak dan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita masih sampai di pembahasan tentang pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis ke-68 dari buku Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Syama'il Muhammadiyah. Hadis ke-68, Al-Imam At-Tirmizi mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddatsana Sufyan an Habib ibn Abi Sabit an Maimun ibn Abi Ashabib an Samurah bin Jundub qala. Hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasul bayada, hendaklah kalian memakai pakaian yang putih atau pakailah pakaian yang berwarna putih, kata Nabi. Fa innaha atharu wa atyab, karena pakaian putih itu lebih suci dan lebih baik, kata Nabi. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan kain yang berwarna putih, ya. Dalam hadis ini kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, fihi al-hassu ala lubsil bayad kal hadisil ladzi qablah. Maka dalam hadis ini terdapat faedah atau pelajaran, yaitu anjuran untuk memakai pakaian yang berwarna putih, ya. Pakaian yang berwarna putih. Kemudian kata Nabi, fa innaha atharu wa atyab. Ya, kata Syekh Abdul Razzaq, anna siyabal bid tajma'u baina hataini sifatain. Karena pakaian putih itu mengumpulkan dua sifat, at-tuhru wa tib, yaitu suci dan kebaikan. Ya. Fa hiya tamtazu indama tughsalu bi tibiha wa naqaiha wa duhuri safaiha. Fa idza wujida fiha syai'un minal wasakhi dhahara mubasharatan. Karena pakaian putih ini kalau terdapat kotoran itu sangat mudah tampak, ya, kelihatan banget kayak bahasa kita. Bi khilafis siyabil ukhra, berbeda dengan pakaian-pakaian berwarna lain, ya. Fa inna harubama tattasihu wa la yadharul wasakh. Kalau pakaian-pakaian yang lain mungkin terkena noda atau kotoran tapi tidak tampak, tidak terlalu tampak.
Walihada ikhtarahu sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi min alwani fi du'aihi. Oleh karenanya warna putih ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu doa beliau, yaitu doa iftitah, yaitu doa yang berbunyi Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ini kalau kita hafal doa ini di antara doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat. Allahumma naqqini minal khataaya. Ya Allah, bersihkan diriku dari kesalahan-kesalahan. Kama yunaqqa thawbul abyad. Sebagaimana pakaian yang berwarna putih itu dibersihkan, disucikan minad danas, dari kotoran-kotoran atau dari najis. Ya. Maka di sini hendaknya ya kita kalau belajar hadis ini sebagaimana yang kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya, kalau ini perintah dari Nabi, ilbasul bayat. Hendaklah kalian memakai pakaian yang putih. Ya, ini sifatnya anjuran atau disunahkan. Maka hendaknya kita memiliki pakaian yang berwarna putih. Dari koleksi-koleksi baju yang kita punya di rumah, di lemari, itu hendaknya ada baju yang berwarna putih untuk mengamalkan hadis ini. Ya. Karena kalau kita belajar hadis tapi enggak kita amalkan, ya eman, kalau bahasa kita itu sayang. Kemudian hadis ke-69, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadatsana Ahmad ibnu Mani qala hadatsana Yahya ibnu Zakaria ibnu Abi Zaidah qala hadatsana Abi an Mus'ab ibnu Syaibah an Safiyah binti Syaibah an Aisyah qala. Ya, an Aisyah qalat. Dari hadis 69 ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Aisyah mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data hudatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswada. Ya, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari rumah ya di pagi hari dengan memakai pakaian yang panjang dan lebar. Ya, dan ada kancingnya, pakaiannya panjang dan agak lebar dan memiliki kancing min sya'rin aswad dan berwarna hitam. Ya, berwarna hitam. Ini salah satu pakaian yang juga dipakai oleh Nabi, pakaian berwarna hitam yang itu bentuknya agak panjang dan lebar dan memiliki kancing-kancing yang ada di baju tersebut. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadis yang ke-70 dari buku ini, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadatsana Yusuf ibnu Isa qala hadatsana Waqi' qala hadatsani Yunus ibn Abi Ishaq an abihi an Sya'bi an Urwata ibn al-Mughirah ibn Syu'bah an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayiqatal kumman au kummaini. Ya. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai jubah. Ya, dari Rum, yaitu dari Romawi. Dayiqatal kummain. Yang di mana lengannya itu agak sempit, dayiqatal kummain, ya. Itu disebutkan dalam keterangan dalam hadis ini, dayiqatal kummain, yaitu lengannya itu agak sempit. Di sini Syekh Abdul Razak memberikan penjelasan dari hadis 70 ini. Khatama rahimahullah hadhihi tarjamata bi hadisil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Jadi Al-Imam Tirmidzi ketika beliau menutup pembahasan tentang pakaiannya Nabi, beliau menutup dengan hadis ini, hadis ke-70. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyah. Yaitu Nabi memakai sebuah jubah rumiyah. Ini penisbatan kepada negeri Romawi, ya. Jadi jubah ini berasal dari Romawi. Wal jubbatu nau'un minal libasi yulbasu fawqal qamis. Namanya jubah ini di zaman itu sebuah pakaian yang dipakai di atas kemeja, komis ya, gamis. Jadi gamis kemudian pakaian luar. Kalau bahasa kita kan kayak jaket atau semisalnya. Jadi pakaian luar, ya. Wal jubbatu nau'un minal libas yulbasu fawqal qamis. Jubah ini sebuah pakaian atau jenis pakaian yang dipakai di atas gamis, ya, di luar gamis. Dayiqatal kummain. Al-kummani mawdi'u idkhalil yad minal libas, yaitu lengan jubahnya Nabi ini waktu itu yaitu pas, yaitu atau agak sempit, ya. Kemudian Syekh Abdul Razak memberikan penjelasan wa bihada yakunul musannifu rahimahullahu anha ma yata'allaqu bil libasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis ini maka Imam Tirmidzi telah menutup penjelasan tentang pakaian
yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yulahadu min tarjama min khilalil ahadisil mutanawwi'atil lati saqaha al-musannif. Kita perhatikan kata Syekh Abdul Razak dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam pembahasan pakaian, ya, kita mendapatkan faedah tanawwu'u libasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya pakaian Nabi itu beraneka ragam, ya, bermacam-macam jenisnya dan bentuknya. Falaisal izaru warida, ya, falubusul izari warida, walubusul kisa, walubusul komis. Kadang Nabi memakai selendang dan sarung, kadang beliau memakai pakaian biasa, walubusul komis, dan kadang beliau memakai gamis. Wa anwa'an ukhra minal albisah, dan jenis-jenis pakaian dari pakaian-pakaian yang lain yang beliau pernah memakainya, ya. Wa hadza mimma yubayyinu anna al-amra fil libasi wasi'. Ini menunjukkan, kata Syekh Abdul Razak, bahwasanya dalam masalah pakaian ini itu luas, ya. Itu dalam masalah pakaian itu luas. Wa annal asla fihil khillu, bahwasanya asal dari sebuah pakaian itu hukumnya boleh dipakai, halal untuk digunakan, ya. Malam yadulla dalil ala tahrimihi, selama belum ada dalil yang menunjukkan akan diharamkannya pakaian tersebut, ya. Jadi hukum asal dari sebuah pakaian itu adalah boleh digunakan kecuali ada dalil yang melarang dari pemakaian pakaian tersebut. Ka'an yakuna saubu binisbati lirrajuli musbilan, seperti kalau pakaian itu isbal, ya, bagi laki-laki ini dilarang, ya. Au saubu syuhra, atau pakaian yang menimbulkan ketenaran, syuhra. Au minal harir, atau pakaian terbuat dari sutra, ya, bagi laki-laki. Au minal muasfar, au yakunu sauban fihi tasyabbun bil kufar, fa kullu dzalika haram. Atau pakaian-pakaian yang di situ ada menyerupai pakaian orang-orang kafir, maka ini pakaian yang diharamkan. Atau pakaian di situ ada syiar-syiarnya orang kafir, ya. Ada pakaian-pakaian tertentu, pakaian olahraga atau kaos-kaos olahraga, di situ ada syiar-syiarnya orang kafir, maka ini dilarang untuk kita memakainya, ya. Wa amma ma lam yunha anhu fi syar'i fal aslu fihi al-khil, ya. Adapun pakaian yang tidak ada larangan dari syariat, maka boleh kita menggunakannya, boleh kita membeli dan memakainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di surat Al-A'raf ayat nomor 32, yaitu Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakan, siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, wat thayyibati minar rizq, dan hal-hal yang baik dari rezeki, ya. Maka dalam ayat ini kata Syekh Abdul Razak, fa ankara subhanahu ala man harrama libasa wal mata'ima wal masyariba, ya. Maka Allah mengingkari orang-orang yang mengharamkan pakaian, mengharamkan makanan-makanan tertentu, mengharamkan minuman-minuman tertentu, allati akhrajaha li ibadihi nikmatan minhu wa rahmah, yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya sebagai karunia dan sebagai kasih sayang, ya. Fadalla ala anna aslaha al-ibaha, maka menunjukkan hukum asal sebuah makanan, sebuah pakaian atau minuman itu pada asalnya halal, ya, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Hatta ya'tiya minasyari ma lam yadullu ala tahrim, sampai datang dalil dalam syariat yang mengharamkan makanan, pakaian atau minuman tersebut, ya. Wa dakhala fi hadzal asli jami'u ma tutakhadhu minhu al-aqyisatu min ayyi naw'in kana fa huwa mubah, ya. Pokoknya model-model pakaian apapun pada asalnya itu mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkan, seperti pakaian tipis, ketat, ini yang diharamkan karena bisa menyingkap aurat. Wa lam yuharrimu syari'a illa asya' makhsusa tarji'u ila daf'id darar wa hifdzul ibad min fi dinihim wa ma'ashihim, ya. Adapun hal-hal yang diharamkan dari masalah pakaian atau makanan atau minuman, ini untuk mencegah bahaya, karena segala sesuatu yang diharamkan itu pasti mengandung bahaya dalam kehidupan seorang hamba, baik itu di dunia, terlebih nanti di akhirat, ya. Ini berkaitan dengan masalah pakaian. Yang berikutnya, bab yang ke-9 atau pembahasan yang ke-9 dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmizi, yaitu beliau menjelaskan babu ma jaa fi aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
yaitu penjelasan tentang kesederhanaan yang dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini Syekh Abdul Razak memberikan muqaddimah sebelum beliau mensyarah hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Aqadal musannifu rahimahullah hadhihi tarjamata li bayani ma jaa fi aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmizi membawakan pembahasan ini untuk menjelaskan bagaimana sih dulu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau kehidupannya itu glamor? Apakah beliau kehidupannya itu mewah? Apakah beliau kehidupannya itu sederhana atau bagaimana? Ini yang akan dibahas oleh Al-Imam Tirmizi dalam pembahasan ini. Ya. Wal aisyu huwa at-ta'amu wal hida'u wal qut alladhi yataghadda bil insan. Pada asalnya namanya kehidupan itu diantaranya adalah tentang makanan, ya, atau makanan pokok yang dikonsumsi oleh seseorang dalam kehidupannya sehari-hari, ya. Waqad awradal musannifu rahimahullah di tarjamata hadisaini. Ya, dalam pembahasan ini Al-Imam Tirmizi cuma membawakan 2 hadis. Ya, dalam masalah bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasayu'idu rahimahullah at-tarjamata nafsaha lahiqan mutawassiyan. Namun nanti dalam pembahasan yang lanjutnya akan dibawakan hadis-hadis yang lebih banyak kata beliau. Ya. Kemudian wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana aishuhu wa ta'amuhu wa hida'uhu qutan. Wa kana radiyan bidzalika, kata Syekh Abdul Razak, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kehidupan beliau itu makanannya sederhana. Ya. Makanannya itu sederhana. Jadi makanan yang dimakan oleh Nabi itu lebih sekedar untuk mengganjal perut, ya. Untuk sekedar mengganjal perut agar tidak lapar dan tidak terlalu kenyang. Itu saja, ya. Makanya di sini Syekh Abdul Razak wan nabiyyu kana sallallahu alaihi wasallam kana aishuhu wa ta'amuhu wa hidahu qutan. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makanan yang beliau makan, makanan yang beliau konsumsi itu sekedar untuk mengganjal perut agar cepat kenyang. Ya. Wa kana radiyan bidzalika, dan beliau ridho terhadap hal tersebut. Beliau menerima, ya. Fa fi sahihain disebutkan dalam Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarga Muhammad itu qut, ya. Al-qut di sini kata Syekh Abdul Razak ma yasuddur ramak minal mat'am. Jadi qut itu makanan yang cukup untuk mengganjal perut, ya. Tidak lebih dari itu. Ya, tidak lebih. Wa kana yataqallalu minad dunya. Ya. Dan Nabi waktu itu ketika beliau masih hidup, beliau itu menyedikitkan dalam kehidupan dunia. Wa yaktafi minha bil bulugha. Dan beliau hidup apa adanya. Ini yang beliau pilih. Ya, padahal kalau beliau mau minta kekayaan, Allah akan mengabulkan. Allah kasih kekayaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau lebih memilih kehidupan yang sederhana. Ya. Kemudian hadis ke-71 dari urutan hadis dalam kitab ini, Al-Imam At-Tirmizi mengatakan haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Hammad ibnu Zaid an Ayyub an Muhammad ibnu Sirin qala, ya, dari Ibnu Sirin, seorang ulama tabi'in. Qala kunna inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Sirin mengatakan dulu kita pernah berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa alaihi saubani mumasyaqani min kattanin. Ya. Waktu itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu memakai dua pakaian yang terbuat dari katun. Ya, terbuat dari katun. Min kattan. Wa tamakhata fi ahadihima. Ya. Kemudian dari 2 lembar kain atau pakaian yang dipakai oleh Abu Hurairah dari katun itu, beliau waktu itu sempat mengeluarkan lendir dari hidungnya. Jadi Abu Hurairah waktu itu mengeluarkan lendir dari hidungnya beliau radhiyallahu anhu, kemudian dilap dengan pakaian tersebut. Ya. Faqala bakhin. Kemudian ada seseorang yang mengatakan bakhin. Ini maksudnya orangnya takjub, keheran. Ini pakaian dari katun tapi dibuat untuk mengusap lendir tadi, ya, yang keluar dari hidungnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya tamakhatu Abu Hurairah fil kattan. Apakah Abu Hurairah mengusap lendir yang dari hidungnya dengan pakaian yang beliau pakai dari katun? Ya. Kemudian laqad ra'aituni wa inni la akhiru
fima baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah maghsyiyan alayya. Ya. Jadi Abu Hurairah waktu itu ketika beliau pakai pakaian katun ini, beliau ingat-ingat zaman ketika Nabi itu masih hidup. Ya. Laqad ra'aituni, sungguh aku pernah tersungkur. Ya, kata Abu Hurairah, maksudnya pernah pingsan. Ketika itu aku pingsan di antara mimbarnya Nabi dan kamarnya Aisyah. Ya. Jadi antara mimbar dan kamarnya Aisyah itu kan dekat. Kalau kita pernah ke Masjid Nabawi, ya ini namanya tempat antara mimbar dan kamar ini dekat sekali para jemaah. Ya. Maka Abu Hurairah itu pernah pingsan di tempat tersebut. Kata beliau, ra'aituni wa inni la akhiru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah maghsyiyan 'alaiha. Jadi saking keadaan waktu itu keadaan yang kurang ya. Akhirnya Abu Hurairah itu pernah pingsan. Ya. Fayaji'ul ja'i'u fayada'u rijlahu ala unuki. Sampai ada orang yang datang. Ya. Kemudian meletakkan kakinya di leherku, kata Abu Hurairah. Ya ra'an nabi jununan. Dia menganggap aku terkena penyakit gila karena aku pingsan tadi. Padahal tidak, karena apa kata Abu Hurairah? Wa ma huwa illal ju'. Aku pingsan itu karena aku lapar. Ya. Jadi Abu Hurairah itu sampai pingsan karena beliau saking laparnya, enggak kuat sudah menahan lapar karena enggak ada makanan, ya sudah beliau pingsan. Pingsannya di Masjid Nabawi antara mimbar dan kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di sini kata Syekh Abdul Razak, wa alaihi saubani mumasyaqqan fihi alwanun min au khutut faqala bakin yatamakhatu Abu Hurairah fil kattan. Ya. Jadi dalam hal ini waqad awradal musannif hadzal asar li bayyana syai'an min al-hal allati kana 'alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam At-Tirmizi membawakan hadis ini untuk menjelaskan bagaimana keadaan yang dialami oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya Abu Hurairah, beliau pernah pingsan karena rasa lapar yang beliau alami. Ya. Wa sayati aidan fi tarjamatil qadimati mazidu bayanin li hadzal amri wa idahun lahu. Ya. Maka akan ada pembahasan-pembahasan setelahnya yang akan menyebutkan bahwasanya kana ahaduhum yarbitul hajar ala batni. Ya, pernah di antara para sahabat termasuk juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengikatkan batu di bagian apa? Di bagian perut karena lapar, seperti di perang Khandaq. Ya, di perang Khandaq ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu membuat parit, ya. Untuk strategi perang di perang Khandaq itu kan mereka buat parit. Itu dalam waktu 1 pekan. Dalam waktu 1 pekan dan cuaca sangat dingin waktu itu. Ya. Dan makanan itu sangat-sangat terbatas. Ya. Sangat-sangat terbatas sampai para sahabat itu juga merasakan lapar. Kemudian ketika mereka lihat Nabi itu juga mengangkat batu, ya, ikut membuat parit, maka para sahabat itu melihat Nabi itu mengikatkan batu di bagian perut beliau karena untuk menahan rasa lapar. Ini di perang Khandaq. Ini sebelum perang Khandaq ketika masih membuat strategi membuat parit yang dalam dan agak lebar. Supaya kalau kuda itu loncat itu enggak bisa, akan terperosok ke parit tersebut dan mati kuda itu, ya. Ini pernah dialami oleh Nabi. Au yaqulu min waraqis syajar. Juga pernah dialami oleh para sahabat dan juga Nabi memakan daun-daun dari pepohonan, ya, daun-daun yang mentah min syiddatil ju', karena rasa lapar yang begitu dahsyat, ya. Ini di antara yang pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga disebutkan dalam kitab yang lain, yaitu Syekh Utsaimin, beliau pernah membawakan sebuah kisah yang ini juga dalam Adam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini keluar di sebuah waktu, entah malam atau siang hari. Ya. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin aw lailah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar di suatu malam, keluar dari rumah. Ya. Fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar. Kemudian ketika Nabi keluar rumah, di tengah-tengah jalan beliau menjumpai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Faqala, maka Nabi bertanya kepada dua sahabatnya ini, "Ma akhrajakuma min buyutikum hadhihi sa'ah?" Apa yang membuat kalian keluar dari rumah di waktu-waktu seperti ini, waktu malam? Ya. Kemudian apa jawaban dari Abu Bakar dan Umar? Qala al-ju'.
kita keluar dari rumah karena lapar. Ya, jadi sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar yang dijamin surga ini pernah keluar dari rumah karena apa? Lapar, enggak ada makanan di rumah. Ya. Qala al-ju' ya Rasulullah, kita ini lapar ya Rasulullah. Qala Nabi mengatakan wa ana walladzi nafsi biyadi, dan aku demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah, la akhrajani alladzi akhrajakum aqumu, aku juga keluar dari rumah karena aku lapar. Ya. Jadi aku keluar dari rumah di waktu-waktu seperti ini karena aku lapar. Ini 3 manusia termulia dunia dan akhirat. Nabi SAW, kemudian Abu Bakar dan Umar itu pernah keluar malam-malam karena lapar, enggak ada makanan yang bisa dimakan di rumah. Keluar. Yang dimana 3 kuburan 3 orang ini kan kuburannya kan di satu wilayah, satu tempat yang sama ya. Kuburannya Nabi, kuburannya Umar dan Abu Bakar dan Umar. Tapi ini yang pernah terjadi, ini disebutkan dalam Sahih Muslim ya. Kemudian kumu faqamu ma'ahu. Akhirnya ayo kalian berdiri. Ayo kita jalan bareng. Fa'ata rajulan minal ansar fa idahu laisa fi baiti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah dari salah seorang sahabat Ansor. Waktu itu sahabat Ansor ini enggak ada di rumahnya. Fa'alla mara'athul mar'atu qalat. Ya. Kemudian ada istrinya, maka istrinya mengatakan marhaban wa ahlan. Selamat datang. Ya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya sahabat Ansar tadi, "Aina fulan? Di mana suamimu?" Qalat dhahaba yasta'dibul ma'a, yasta'dibu lana minal ma'. Suamiku pergi untuk mencari air, untuk berbekalan minum. Idja'al ansari fanadara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi. Ya. Ketika sahabat Ansar ini datang, ya, maka beliau melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat-sahabat beliau. Akhirnya sahabat Ansar mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ma ahadul yauma akrama diyafan minni. Tidak ada orang yang paling mulia tamunya lebih dari aku. Ya. Karena sahabat Ansar ini didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangi oleh Abu Bakar dan Umar. Ini tamu-tamu yang istimewa. Ya. Faqala intalik fantalaqa faja'ahum fi idkin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Ya. Jadi sahabat Ansar ini masuk ke rumahnya untuk menghidangkan kurma dan ada kurma kering, ada kurma basah. Faqala kulu min hadhihi, maka sahabat Ansar mengatakan makanlah kalian dari kurma-kurma ini. Silakan dimakan kurma-kurma ini. Ya. Wa akhadal mutyah. Waktu itu sahabat Ansar ini mengambil pisau untuk menyembelih kambing. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaka wal halub. Ya, jangan repot-repot kata Nabi. Kalau bahasa kita jangan kau repot-repot, wis enggak usah repot-repot. Ya. Pada bahalam akhirnya sahabat Ansar ini pergi dan menyembelih kambing untuk dihidangkan kepada tamu-tamunya. Fa akalu minasyat wa min dalikal idki, maka ketika daging kambing itu dihidangkan, ya. Kemudian ada sebelum daging kambing ini disembelih diperas susunya, kemudian disembelih. Akhirnya Nabi dihidangkan susu dan daging kambing. Falamma ansyabi'u warawaw, ketika Nabi dan 2 sahabat beliau ini mereka kenyang dan mereka terasa tercukupkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tus'aluna an hadan na'im yaumal qiyamah. Kalian akan ditanya tentang nikmat ini di hari kiamat. Ya, kata Nabi, akhrajakum min buyutikum al-ju', kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar. Ya, dalam keadaan lapar. Summa lam tarji'u hatta asabakum hadan na'im. Kemudian kalian pulang ke rumah kalian dalam keadaan kenyang. Ya. Jadi ini maksud saya dalam menyampaikan hadis ini bahwasanya di antara yang pernah dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah lapar. Ya, beliau keluar malam-malam untuk mungkin ada sahabat yang memiliki makanan, ya. Kemudian ternyata di tengah-tengah jalan ketemu sama Abu Bakar dan Umar yang juga sama-sama mengalami hal yang sama, yaitu rasa lapar. Ya, maka mungkin di antara kita belum pernah mengalami seperti itu ya. Walhamdulillah, belum pernah. Mungkin kita keluar malam-malam enggak ada makanan, tapi di luar banyak orang jualan makanan. Ya, kita bisa beli, kita bisa pesan dan lain sebagainya. Ini beda yang dialami oleh Nabi
dan dua sahabat beliau radhiyallahu anhuma. Kemudian yang berikutnya hadis ke-72, kalau kita kembali ke Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmizi, hadis ke-22. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai an Malik bin Dinar qala, dari Malik bin Dinar beliau mengatakan, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin illa ala dhafaf. Ya. Kata Malik bin Dinar, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa kenyang dari makan roti dan daging. Ya. Jadi Nabi semasa hidupnya sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah merasakan kenyang dari makan roti dan daging, illa ala dhafaf, kecuali ketika beliau makan bareng bersama para sahabat. Qala Malik, sa'altu rajulan min ahli al-badiyah mad dhafaf. Ya. Apa yang dimaksud dengan dhafaf? Ay qala an yatanawala ma'an nas, yaitu ketika beliau makan bareng bersama manusia. Ya. Jadi dalam hal ini masyabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin illa ala dhafaf. Ai illa fi hadhil hal. Ya. Jadi kalau kita pahami dari hadis ini, kata Syekh Abdul Razak, hadis ke-72, keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau enggak pernah kenyang dari makan roti dan daging, kecuali kalau Nabi itu sedang makan bareng bersama para sahabat, itu baru beliau kenyang. Ya. Tapi kalau beliau makan di rumah beliau bersama istri beliau atau makan sendiri di rumah, itu beliau enggak sampai kenyang. Ya, tidak pernah kenyang. Beliau kenyangnya itu ketika makan bareng bersama sahabat. Sebagaimana dalam hadis ini, illa ala dhafafin. Kecuali kalau beliau sedang makan bareng bersama para sahabat, baru beliau merasakan kenyang. Ya. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak mengatakan wasayati fil bab al-musyaru ilaihi anifan ma naqalahu al-musannif an Syekh Abdullah bin Abdurrahman anhu qala. Ya. Qala ba'dhum huwa kasratul aidi. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merasakan kenyang kalau beliau makan bersama para sahabat-sahabatnya, yaitu makan bareng, makan berjamaah. Ya. Ai illa idza kasratul aidi ala ta'am. Ya. Maka di sini Syekh Abdul Razak memberikan faedah atau penjelasan. Wa qasratul aidi ala ta'ami min barakatihi. Ya, banyaknya tangan ketika makan bareng itu diantara sebab turunnya keberkahan pada makanan tersebut. Ya. Oleh karena itu Syekh Abdul Razak membawakan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Imam Ahmad mengatakan, "Idza jumi'at ta'amu arba'an." Kalau dalam suatu makanan itu terkumpul 4 hal. Ya. Maka makanan ini akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi kalau di dalam suatu makanan ada 4 hal, maka ini makanan yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ahmad? Idza dzukira smullahi fi awwalihi. Hal yang pertama yaitu ketika disebutkan nama Allah. Ya, sebelum makan baca bismillah. Ini penting. Kemudian yang kedua kata Imam Ahmad, wa humidallahu fi akhirih. Ya, dan memuji Allah setelah selesai makan. Ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi khaulin minni wala quwwah. Atau baca alhamdulillah, ya enggak masalah. Kemudian yang ketiga kata Imam Ahmad, wa kasurat alaihi al-aidi. Ya. Kemudian makanan itu makanan yang dikonsumsi secara berjamaah, secara bareng-bareng. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa kana min khillin. Makanan ini adalah makanan dari cara yang halal. Maksudnya diperoleh dari cara yang halal, dan zat makanannya juga makanan yang halal. Ini baru makanan itu akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Ya, wa kasurat alaihil aidi. Dan di situ makannya dicara dengan berjamaah. Ya. Maka dalam hal ini cuma 2 hadis yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmizi mengenai kesederhanaan hidup dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun di pembahasan setelahnya mungkin akan juga dibawakan penjelasan masalah hal ini, dan juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau yang pernah belajar atau sedang belajar Riyadhus Shalihin, itu ada Al-Imam An-Nawawi juga membawakan banyak sekali hadis-hadis tentang bagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat sederhana.
Ya, di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Masyabi'a alu Muhammadin min khubzi sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubidu." Kata Aisyah, tidak pernah keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kenyang dengan dengan roti dari gandum selama 2 hari berturut-turut. Ya. Jadi 2 hari berturut-turut enggak pernah kenyang, hari ini kenyang, besok itu kenyang enggak. Mungkin hari ini kenyang, besok enggak ada makanan. Kemudian besok ada lagi, seperti itu. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan, misalnya ya, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunun inda yahudiyyin min fi salasina sa'an. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau meninggal dunia dan baju perangnya itu sedang digadaikan kepada orang Yahudi untuk membeli 30 sok dari gandum. Ya, waktu itu Nabi enggak ada makanan. Kemudian beliau gadaikan baju perangnya, baju besinya untuk membeli makanan dari seorang Yahudi. Ya, ini kita bisa membayangkan bagaimana dahulu kehidupan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu babu ma jaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu penjelasan tentang khuf atau sepatu yang pernah dipakai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini beliau mengatakan, ya, al-khuffu yujma'u ala khifaf. Khuf itu bahasa Arabnya itu mufrad, jamaknya itu khifaf. Wa huwa ma'rufun yusna'u minal jildi. Dan yang namanya khuf itu terbuat dari kulit. Ya, sepatu atau khuf ini itu terbuat dari kulit. Namanya khuf itu sepatu yang menutupi mata kaki. Ya, bukan sepatu sendal. Namanya khuf itu sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Ya, rapat, terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit. Wa yulbasu fil qadami. Ya, dipakai di kaki fayughattiha kamilatan. Jadi khuf ini menutupi seluruh bagian kaki. Ya, jari-jari kaki tertutup, kemudian menutupi kedua mata kaki. Wa hadi tarjamatu aqadaha al-muallif rahimahullah li bayani ma yata'allaqu bi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haitsu sifatuhu wa syakluhu. Maka dalam pembahasan ini Al-Imam At-Tirmizi akan menjelaskan bagaimana dahulu sepatu yang dipakai oleh Nabi, bagaimana sifatnya dan bagaimana bentuknya. Hadis nomor 73, Al-Imam At-Tirmizi qala, beliau mengatakan haddatsana Hannad ibnu As-Sari qala haddatsana Waqi' Andalham ibnu Saleh an Khujair ibni Abdullah an ibni Buraidah an abihi, ya, dari bapaknya, anna Najasyiyya, bahwasanya Raja Najasyi ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadajaini. Ya, pernah Raja Najasyi itu memberikan hadiah kepada Nabi yaitu sepasang khuf yang berwarna hitam dan tanpa motif. Maksudnya hitam pekat, ya, tanpa ada motifnya. Kita baca apa keterangan dari penjelasan dari Syekh Abdul Razak tentang hadis ke-73 ini. Qauluhu anna Najasyiyya, bahwasanya Raja Najasyi, An-Najasyi ini laqab limulukil Habasyah. Jadi Najasyi ini gelar untuk raja di negeri Habasyah. Jadi gelar, bukan nama. Raja Najasyi ini bukan nama, tapi merupakan gelar. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu kan nama. Ya, Fir'aun ini gelar untuk raja Mesir. Ini Fir'aun. Adapun Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa itu ada namanya. Siapa namanya raja Mesir waktu itu yang dia mengaku sebagai Tuhan, kemudian didakwai oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Itu ada namanya. Ya. Jadi Fir'aun itu label atau gelar untuk raja di negeri Mesir. Kalau Najasyi ini gelar untuk raja di negeri Habasyah. Disebutkan ahdalin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadain. Waktu itu Nabi diberikan hadiah oleh Raja Najasyi sepasang khuf yang berwarna hitam. Ya, berwarna hitam sadajaini ay ghairu manqushaini wala sya'ra alaihim. Waktu itu khuf itu berwarna hitam pekat. Ya, sepatunya hitam,
dan tanpa ada motif-motifnya, tanpa ada corak-coraknya. Pokoknya khuf yang berwarna hitam. Kemudian fala bisahuma. Setelah Nabi mendapatkan hadiah ini, beliau langsung memakainya. Fala bisahuma. Maka beliau langsung memakainya. Ya. Maka di sini Syekh Abdul Razak memberikan penjelasan wa fi hadza lutfuhu sallallahu alaihi wasallam fi qabulil hadiyah. Dan ini termasuk akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi, bahwasanya beliau itu menerima hadiah. Apapun bentuk hadiahnya itu diterima sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan langsung beliau pakai. Ya. Wa musara'atuhu ila ifadati minha mimma yudkhilu surura wal faraha 'alal muhdi. Ya. Jadi kalau Najasyi waktu itu memberikan hadiah berupa 2 khuf langsung dipakai oleh Nabi, maka ini untuk memberikan kegembiraan kepada orang yang ngasih hadiah. Ya. Memberikan kegembiraan, kesenangan kepada orang yang memberikan hadiah. Ya, ini diantara akhlak yang dimiliki oleh Nabi. Kalau Nabi itu diberikan hadiah, maka langsung beliau pakai. Kalau sepatu, baju, maka beliau langsung memakainya. Ya, kalau hadiahnya makanan, maka beliau langsung memakannya. Ya, ini untuk memberikan rasa kegembiraan. Kan diantara amal soleh itu kan memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang Muslim. Itu amal soleh yang bernilai pahala. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, ya, summa tawaddoa wa masaha alaihima. Kemudian Nabi berwudu dan mengusap di atas kedua khuf beliau. Jadi khuf ini dipakai oleh Nabi, hadiah dari Raja Najasyi, dan beliau wudu dan mengusap di atas khuf. Ini boleh ya. Kalau kita kembali atau kita belajar fikih, dalam pembahasan fikih itu ada pembahasan al-mashu alal khuffain, yaitu membasuh di atas kedua khuf, ya. Jadi yang dibasuh itu bagian atasnya, bukan bagian bawah. Oleh karena itu disebutkan oleh salah seorang sahabat, seandainya agama itu dengan akal, maka yang lebih layak dibasuh itu bagian apa? Bagian bawah. Karena itu terkena kotoran, bukan bagian atas. Tapi masalah agama ini adalah mengikuti dalil, mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini berbeda dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Rafidhah tidak mengakui adanya syariatan mengusap di atas khuf, ya. Oleh karena itu kalau kita belajar akidah Ahlussunnah, kenapa para ulama akidah itu memasukkan pembahasan khuf dalam masalah akidah? Karena untuk membantah orang-orang Rafidhah, membantah orang-orang Syiah. Akidah Ahlussunnah berbeda dengan akidahnya orang-orang Rafidhah atau orang-orang Syiah. Termasuk dalam masalah al-mashu alal khuffain, ya. Jadi kembali kepada pembahasan ini, boleh seseorang itu mengusap di atas khufnya, tapi ada syarat-syaratnya. Misalnya di antara syaratnya itu, kalau kita mau mengusap di atas khuf, kita memakai khuf itu dalam keadaan wudu. Jadi kita wudu dulu, sebagaimana wudu untuk sholat, kemudian kita pakai apa? Pakai khuf, ya, pakai khuf. Dan khuf ini juga harus menutupi semua kaki, ya, nggak ada lubangnya. Bukan khuf yang ada lubangnya atau yang semisalnya. Jadi sepatu ini kayak sepatunya tentara itu kan menutupi semua kaki, ya, sepatunya tentara atau yang semisalnya. Maka ini dipakai. Dalam keadaan kita sudah berwudu kita pakai. Ternyata misalnya setelah kita wudu, kita batal wudunya, kita mau sholat duha, ternyata batal wudunya. Maka kita wudu seperti wudu biasa. Ketika sampai membasuh kaki, kita nggak usah melepas khuf tadi, tinggal kita ambil air, kemudian kita kita usapkan, selesai. Kemudian baca doa setelah wudu, kemudian sholat. Dan ini kalau kita mengusap di atas khuf, maka sholatnya juga harus pakai khuf. Iya. Kalau dilepas ya batal, harus dicuci kakinya. Ya. Maka sholat pakai khuf ini kan sholat di tempat yang terbuka, ya, yang tidak ada karpetnya atau yang semisalnya dan lain sebagainya. Taib. Ini hadis ke-73. Kemudian hadis ke-74. Masih berkaitan dengan khuf yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam At-Tirmizi, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Qala haddatsana Yahya ibnu Zakaria ibnu Abi Zaidah. Anil Hasan ibn Ayyash an Abi Ishaq an Sya'bi qala al-Mughirah ibnu Syu'bah. Berkata Mughirah bin Syu'bah, ahda dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini fala bisahuma. Ya, pernah suatu saat Dihya, ini salah seorang sahabat namanya Dihya Al-Kalbi. Ya, Dihya ini memberikan hadiah sepasang khuf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fala bisahuma. Ya, kemudian Nabi langsung pakai khuf tersebut. Ya, langsung dipakai sama Nabi. Dikasih hadiah sama sahabat beliau namanya Dihya. Fala bisahuma, fa di sini ini menunjukkan langsung dipakai. Ya, tanpa ada jeda. Dikasih, dipakai. Ya, fala bisahuma. Wa qala Israil, di antara periwayat yang meriwayatkan hadis ini, wa qala Israil an Jabir an Amir wa jubbatan fala bisahuma. Ya. Di dalam riwayat yang lain atau redaksi yang lain, Dihya ini tidak hanya memberikan sepasang khuf, hadiah berupa khuf, tapi juga memberikan jubah. Jadi jubah tadi kan pakaian yang dia pakai di atas gamis, ya, ini jubah. Fala bisahuma. Maka Nabi ini ketika dikasih hadiah sepasang khuf, sepasang sepatu, dikasih hadiah berupa jubah, dipakai semuanya sama Nabi. Ya, sepatunya ini dipakai, jubahnya juga dipakai sama Nabi alaihi salatu wassalam. Kata disebutkan dalam hadis ini hatta takharraqa, sampai khuf itu hampir-hampir rusak. Ya, dipakai terus sama Nabi hatta takharraqa. La yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam adzakiyun huma amla. Ya. Jadi saking seringnya dipakai khuf itu sampai khuf itu hampir rusak, ya, dan tidak lagi tampak. Dalam artian Nabi ini apakah khuf ini terbuat dari kulit binatang yang sudah disembelih atau kulit binatang yang belum disembelih secara syar'i. Saking seringnya dipakai dan hampir rusak. Ya, ini la yadri an-nabiyyu azakiyun huma amla. Qala Abu Isa wa Abu Ishaq hada huwa Abu Ishaq Asy-Syaibani wa ismuhu Salman. Ya. Jadi dalam hal ini kata Syekh Abdul Razak, ahda Dihyatul Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffain. Ya. Karena Dihyatu al-Kalbi radhiyallahu anhu min ajmali sahabat. Kata Syekh Abdul Razak, Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu ini termasuk di antara sahabat yang paling ganteng wajahnya. Ya. Wa kana Jibril alaihi salam ya'ti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ala suratihi ahyanan. Jadi Jibril alaihi salam ketika mendatangi Nabi itu terkadang malaikat Jibril menyamar sebagai seorang sahabat yang mirip dengan Dihya al-Kalbi. Ya. Jadi Jibril alaihissalam ketika mendatangi Nabi itu terkadang malaikat Jibril menyamar sebagai seorang laki-laki yang wajahnya itu mirip dengan Dihya dalam segi ketampanan, dalam segi kegantengan. Ya. Kemudian perkataan perawi fala bisahuma fihi qabulul hadiyah wa suratul ifadati minha mimma yudkhilu surura 'alal muhdi kama taqaddam. Ya, jadi dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dikasih hadiah itu beliau langsung menerima dan memakainya. Ya, memakai seperti dalam hadis ini beliau dikasih hadiah berupa sepasang sepatu dan jubah, langsung dipakai sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita juga berusaha meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dikasih hadiah, ya, pakaian atau sepatu langsung dipakai. Misalnya kita pulang ke rumah tiba-tiba istri kita ngasih hadiah berupa pakaian gitu, ya, kasih. Maka mungkin dikasihnya pagi hari atau sore hari, paginya kita pakai, ya, di hadapan istri kita supaya dia senang. Walaupun dalam hati mungkin kita nggak cocok, ya, nggak cocok mungkin motifnya, nggak cocok mungkin kainnya, ya nggak, itu urusan belakang. Yang penting kita pakai. Kita pakai di awal mula kita pakai, mungkin setelah itu kita simpan atau yang semisalnya, ya. Tapi intinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berusaha meneladani beliau. Beliau itu memberikan kegembiraan kepada sahabat beliau. Karena dikasih hadiah, maka beliau pakai. Dan ini kan nilai pahala itu berjalan. Ya, ketika kita memakai sesuatu yang itu adalah hadiah untuk menyenangkan orang yang memberikan hadiah. Ya. Kemudian kita tambahkan penjelasan sedikit tentang pembahasan yang ke-11. Ini tadi pembahasan yang ke-10, ya, yaitu tentang khuf. Intinya khuf ini beliau pernah memakai khuf yang berwarna hitam. Ya, tidak ada coraknya, tidak ada motifnya, dan yang namanya khuf dalam bahasa Arab itu sepatu yang menutupi seluruh anggota kaki, seluruh bagian kaki itu tertutup, ini namanya khuf. Ya, yang gitu, yang dalam hal ini kita boleh melakukan atau mengusap di atas khuf tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya pembahasan yang ke-11. Pembahasan yang ke-11 kita baca satu hadis atau dua hadis dalam pembahasan ini. Babu ma ja'a fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau tadi sepatu, khuf, ini nama an-na'al, yaitu sandal. An-na'lu al-khida wa huwa ma wuqiyat fihi al-qadamu min al-ardi
wa qad aqadal musannifu hadhi tarjamata liyubayyina sifatana lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadayahu sallallahu alaihi wasallam fi lubsihi. Jadi pembahasan ini dibawakan oleh Imam Tirmizi untuk menjelaskan tentang bagaimana dulu sandalnya Nabi, bagaimana petunjuk beliau dalam memakai sandal. Ini akan dibahas oleh Imam Tirmizi. Wa yuqalu fi hadzal bab ma sabaqa dzikruhu fi babil libas. Kata Syekh Abdul Razak, pembahasan tentang sandal itu tidak jauh tentang pembahasan tentang pakaian. Ya, bi anna lil insani an yalbasa ma syaa minal ama'im wal qumusi wal ardiyati wan ni'al ma lam yunha anhu syar'an. Pada asalnya memakai sandal itu kan boleh. Sandal ini, sandal itu hukumnya boleh. Selama tidak ada dalil yang melarang. Ya, selama tidak ada dalil yang melarang untuk memakai sandal jenis-jenis tertentu. Ya, fa innan ni'ala allati tulbasu fi kulli zamanin takhtalifu sifatuha wa ayatuha bihasabi adatin nasi wa ma'lufihim. Ya, karena sandal di setiap tempat, setiap waktu itu kan beda-beda. Ada yang model ini, ada yang model itu, beda-beda. Ya, maka selama tidak ada dalil yang melarang, maka boleh-boleh saja seorang muslim atau muslimah memakai sandal jenis-jenis tertentu atau yang semisalnya. Ya, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kemudian hadis ke-75, haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi. Ya, qala haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik. Ya, dari Qatadah beliau berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Gimana dulu sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan sahabat ini kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kan pernah menjadi pembantunya Nabi kurang lebih 10 tahun. Jadi tahu betul bagaimana sandalnya Nabi. Maka kata Anas bin Malik, qala lahuma kibalan. Ya, sandalnya Nabi itu kata Anas bin Malik memiliki tali. Namanya kibalan, ini memiliki tali yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat diapit sama jari jemarinya Nabi SAW dan menimbulkan rasa nyaman. Ya, jadi kurang lebih sandalnya Nabi itu memiliki tali yang itu diapit oleh jari jemari beliau. Ya, jadi kayak tali itu mungkin di tengah diapit jari gini kan ya, diapit jari jemari beliau. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak memberikan penjelasan, yaitu wa huwa zimamu was-sayru alladhi yaqidu fihi syisha'u alladhi yakunu baina isba'i ar-rijl, yaitu semacam tali yang itu diapit oleh jari jemari kaki. Wa huwa yusaidu arahatul insani fil masyi, dan hal ini bisa membantu seseorang untuk nyaman dalam berjalan. Ya, wa sabatil hidai fil qadam, dan sandal itu tidak mudah terlepas. Ya, jadi intinya kalau memilih sandal itu sandal yang nyaman lah pokoknya, ya, dan tidak gampang lepas dari kaki. Kemudian yang hadis ke-76, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Waqi an Sufyan an Khalid al-Hadda an Abi Abdullah ibn al-Haris an Ibn Abbas qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani masniyun syirakuhuma. Ya, jadi dulu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas, dulu sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa tali. Ya, yang dengan tali itu beliau menyapit dengan jari jemari kaki beliau. Kata Syekh Abdul Razak, masniyun syirakuhuma. Asy-syirak huwa ahadu suyurin na'li allati takunu ala wajhiha wal ma'na anna na'lan nabi sallallahu alaihi wasallam kana laha zimamun qad ju'ila fihi sirani isnan. Jadi intinya dalam hal ini beliau mengatakan, Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwasanya sandalnya Nabi itu memiliki semacam tali untuk mengapit jari jemari kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini untuk pembahasan masalah sandal. Masih ada hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bisa kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang pakaian. Lanjutan dari pakaian tadi, yaitu disunahkan memiliki pakaian yang berwarna putih, memakai pakaian berwarna putih. Kemudian kita bahas juga yaitu kesederhanaan hidupnya Nabi SAW. Ini kita ceritakan, kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, bahwasanya dulu Nabi itu hidupnya beliau itu sederhana, ya. Sehingga anak ini juga akan kita latih untuk hidup sederhana. Memang kita kalau ada orang punya uang lebih silakan,
Ya mau makan enak itu silakan, tapi jangan hanya makan enak saja. Pindah-pindah ke restoran A, restoran B. Semua restoran pernah dijajah, pernah dijajali ya, pernah dicobai. Tapi ya jangan lupa sedekahnya. Kalau makanannya enak, sedekahnya juga besar kan gitu ya. Kalau makanan orang itu makan enak itu nggak dilarang, silakan. Tapi jangan lupa sedekahnya, jangan lupa infaknya dan lain sebagainya. Karena kehidupan dunia ini kan singkat. Dan kehidupan akhirat itu kekal dan abadi. Maka ini yang perlu kita sampaikan, ya perlu kita ingat akan kesederhanaan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Oleh karenanya pernah Abdurrahman bin Auf itu menangis, ya. Pernah saya baca Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu pernah menangis ketika beliau dihidangkan makanan. Dihidangkan makanan beliau nangis. Ketika ditanya, "Mengapa Anda menangis?" Kurang lebih secara makna ya. Kenapa Anda menangis wahai Abdurrahman? Ketika Abdurrahman bin Auf ini akan mengkonsumsi makanan ini, beliau ingat salah satu sahabatnya itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya, bagaimana Mus'ab bin Umair itu ketika beliau meninggal, tidak ada kain kafan yang bisa menutupi jasadnya. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Jadi kainnya itu terbatas. Kalau ditutupi bagian kepala, itu kakinya terlihat. Kalau ditutupi bagian kaki, kepalanya terlihat. Akhirnya waktu itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu itu dimakamkan, di bagian kepala sampai bagian lutut itu ditutupi. Kemudian sisanya itu ditutupi dengan rerumputan. Ini karena waktu itu zaman yang memang kekurangan, ya. Sehingga ketika Abdurrahman bin Auf itu akan mengkonsumsi makanan yang cukup enak dan sebagainya, maka beliau ingat bagaimana para sahabat beliau dahulu itu mengalami kehidupan yang tidak mengenakan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kan Mus'ab bin Umair kan awalnya orang kaya kan, pemuda yang perlente, maksudnya semuanya kehidupannya dipenuhi sama orang tuanya, kemauannya dituruti. Akhirnya beliau masuk Islam, diusir sama orang tuanya dan beliau hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.